Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Buat yang baru pertama nonton channel saya ucapkan selamat datang dan terima kasih udah klik video ini. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita sebuah kisah yang sangat membuat marah teman-teman. Kisah ini sangat membuat hati ini menjadi gemes gitu ya, gregetan. Kok bisa-bisanya gitu loh. Kayak gitu. Jenny adalah putri pasangan Clark dan Dorothy Irene Willey. Dia hidup secara tidak normal, bahkan tidak bisa berkomunikasi di usianya yang ke-13 tahun. Jenny Willey ini lahir di Los Angeles, California pada tahun 1957 teman-teman. Tragisnya dia adalah korban dari pelecehan, pengabaian, dan isolasi sejak lahir yang dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya yang bernama Clark Willey bekerja di pabrik selama Perang Dunia Kedua, lalu melanjutkan karirnya di bidang penerbangan. Dia menikah dengan Irene Oglesby yang umurnya tuh lebih muda 20 tahun dari Clark. Sebetulnya Clark ini sudah tidak mau memiliki anak lagi teman-teman. Tapi Irene ini sudah terlanjur hamil. Saat anak pertama mereka lahir, Clark sangat terganggu dengan suara tangisan bayi teman-teman. Tahu nggak sih, dia bahkan sampai naruh bayinya itu di garasi rumahnya. Karena saking terganggu dengan suara tangisan bayi. Dan akhirnya bayinya pun meninggal dunia karena kedinginan di usia 10 minggu. Setelah itu, Clark dan Irene mempunyai anak kedua yang meninggal juga tidak lama setelah lahir karena penyakit. Lalu disusul kelahiran anak ketiga yang berjenis kelamin laki-laki ini yang merupakan kakak Jenny. 5 tahun kemudian lahirlah Jenny pada tahun 1957. Jenny ini lahir dengan membawa sebuah penyakit bawaan yang bernama hemoragik yang membuatnya ini lebih mudah mengalami pendarahan teman-teman. Jenny ini juga mengalami dislokasi pinggul bawaan sehingga ia harus menggunakan alat khusus agar Jenny ini bisa berdiri dan berjalan. Karena itulah akhirnya Jenny pun jadi terhambat berjalannya teman-teman. Kemudian di usia 14 bulan, Jenny ini mengalami tanda-tanda kekurangan nutrisi atau kurang gizi. Sehingga pertumbuhan fisiknya menjadi terhambat teman-teman. Bahkan ada seorang dokter anak yang juga berkata jika kemungkinan Jenny ini mengalami keterbelakangan mental. Jenny ini sudah mendapatkan penganiayaan dari ayahnya teman-teman dari sejak lahir. Jadi mulai tahun 1958 Jenny ini harus hidup di balik toilet atau kloset kamar mandi rumahnya selama 12 tahun. Sadis ya. Jadi di umur 1 tahun itu Jenny ini diikat dengan kain dan hidup di balik kloset. Jadi sambil duduk di atas pispot yang disiapkan oleh ayahnya teman-teman. Ayahnya ini Clark Willey yang tega mengurung anaknya sendiri seperti binatang di balik kloset rumahnya. Ayah yang tidak punya hati nurani ini selalu memberi makan Jenny dengan makanan cair teman-teman. Selama 12 tahun bayangin coba 12 tahun makanannya cair. Selama itu pula ayahnya tuh nggak pernah ngajak ngobrol si Jenny ini teman-teman. Jadi di hadapan putrinya ini dia nggak pernah ngajak ngobrol layaknya manusia normal. Tapi justru ayahnya ngapain coba tebak? Ada yang tahu? Coba komen di bawah. Yang ayahnya lakukan itu apa coba? Malah justru menggonggong seperti anjing. Jadi anaknya tuh bukannya diajarin ngomong tapi diajarin menggonggong. Ih, sinting ya. Apabila Jenny ini membuat suara, maka ayahnya itu nggak segan memukulnya dengan tongkat teman-teman. Tragisnya itu, ibunya dan kakak laki-laki korban ini juga tidak mau membebaskan Jenny dari kurungan yang dibuat oleh ayahnya. Gak tahu juga ya apa karena dia takut juga sama suami atau sama ayahnya ini juga kurang tahu juga sih. Sehingga tahun 1970 Clark ini pergi selama beberapa waktu ke rumah orang tuanya. Nah kakak lelaki Jenny ini ketika itu berusia 18 tahun kabur dari rumah dan tinggal bersama teman-temannya. Sekitar 3 minggu kemudian ibu Jenny ini memutuskan mendaftarkan fasilitas bagi penyandang disabilitas di daerah California teman-teman.
Sang ibu pun mengajak Jenny untuk pergi ke tempat itu. Setelah sampai di sana, ibu Jenny salah masuk ke kantor layanan sosial umum teman-teman. Sampai-sampai para petugasnya pun terheran-heran melihat kondisi anaknya. Jenny Willy ini terlihat beda banget sama anak-anak pada umumnya seumuran mereka. Nah, meski Jenny ini sudah berusia 13 tahun, tetapi berat badannya hanya 26 kg saja. Jenny pun juga nggak bisa bicara, dia nggak bisa mengunyah atau menelan, dan nggak bisa juga sepenuhnya memfokuskan mata maupun meregangkan anggota tubuhnya teman-teman. Bahkan Jenny juga mengompol dan selalu mengeluarkan air liur teman-teman. Karena curiga pada kondisinya ini, para petugas pun menghubungi polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada akhirnya kedua orang tua Jenny pun ditangkap dan sang ayah ini bunuh diri teman-teman. Kondisi Jenny Willy ini menurut hasil pemeriksaan, Jenny ini sangat lemah, kurang gizi dan kotor. Semua otot-otot yang ada pada tubuhnya itu tidak berkembang dengan baik. Dan dia bahkan tidak bisa makan sendiri. Ya gimana mau makan sendiri, nggak pernah diajarin makan ya. Setelah dilakukan beberapa tes, dokter pun menyimpulkan bahwa dia ini memiliki tingkat kognitif anak yang berusia 1 tahun, meskipun Jenny sudah berusia 13 tahun. Jenny juga menjadi anak paling rusak sejauh yang mereka pernah lihat. Menyedihkan banget ya teman-teman ya. Situasi tersebut itu akhirnya menarik banyak perhatian dari komunitas psikolog dan peneliti dari seluruh dunia. Para dokter dan psikolog berharap kasus khusus ini akan menjadi sebuah terobosan signifikan dalam hal bahasa dan keterampilan belajar. Jenny Willy nyaris tidak membuat kemajuan setelah berbulan-bulan melakukan terapi intensif, teman-teman. Dokter yang menanganinya ini berusaha keras untuk membuatnya seperti anak normal sesuai dengan usianya. Hingga akhirnya muncul kemajuan yang cukup signifikan, di mana Jenny bisa belajar bermain, mengunyah, berpakaian sendiri, dan menikmati musik. Jenny juga memperluas kosakata dan membuat sketsa gambar untuk mengkomunikasikan kata-kata yang tidak bisa diucapkan. Jenny juga dapat melakukan tes kecerdasan dengan baik. Dia pintar, bisa memegang satu set foto sehingga mereka menceritakan sebuah kisah. Bisa membuat segala macam struktur kompleks dari tongkat. Dia juga memiliki tanda-tanda kecerdasan lainnya, kata ahli bahasa Susan Curtis. Namun tak lama setelah itu ya teman-teman, kolaborasi dari tim penelitian psikolog dan keluarga ini mengalami perselisihan dan mendapati tuduhan sebagai penyimpangan. Perawatan yang terjadi pada kasus Jenny ini pun dituduh hanya demi keuntungan tim penelitian semata teman-teman. Akhirnya mereka kehilangan minat dan Jenny pun tinggal di sebuah panti asuhan. Di panti asuhan itulah kemudian ia menghabiskan hidupnya. Orang tua Jenny Willy mereka diadili karena penganiayaan terhadap dirinya. Namun pada hari persidangan ayahnya ini justru malah bunuh diri teman-teman. Karena ayahnya meninggal dunia karena bunuh diri, pada akhirnya tuduhan ini jatuh kepada ibunya. Namun dengan klaim karena kebutaan, dia tidak mengetahui sebagian besar pelecehan tersebut teman-teman. Ibu Jenny akhirnya mendapatkan kembali hak asuhnya. Tetapi dia tidak bisa merawat putrinya dengan baik teman-teman. Karena ibunya tidak bisa mengasuhnya, Jenny akhirnya tinggal di fasilitas asuh orang dewasa di daerah California. Dengan harapan agar dia bisa menemukan ketenangan setelah hidupnya yang penuh dengan traumatis. Dia juga mulai belajar bahasa. Sementara ibu Jenny meninggal karena sebab alami pada usianya yang ke-87 tahun. Saudara laki-lakinya yang melarikan diri dari rumah pada usia 18 tahun ini meninggal karena komplikasi diabetes pada tahun 2011. Kisah tragis Jenny Willy ini pun telah menjadi inspirasi seorang sutradara untuk diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Mockingbird Don't Sing yang rilis pada tahun 2001 silam. Nah itu dia teman-teman, sebuah kisah mengerikan penganiayaan Jenny yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Tetap waspada ya teman-teman dan selalu berdoa dimanapun kalian berada.
Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik kisah ini ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh, kan udah tadi ya. Kisah nyata